Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan nomor induk mahasiswa 90200111007. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah pengertian dari teori keunggulan komparatif dan teori siklus hidup. Langsung saja, yang pertama adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith. Menurut David Ricardo, negara akan tetap melakukan perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan yang berdasarkan biaya komparatif. Contohnya, negara yang sama-sama memproduksi dengan jumlah yang sama akan sama-sama memperoleh keuntungan jika melakukan perdagangan setelah berspesialisasi dengan produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif lebih besar. Teori yang kedua adalah teori siklus hidup produk atau product life cycle. Product life cycle adalah suatu siklus hidup produk dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi atau grand launching, perubahan dari target awal, kemudian mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk lain yang serupa. Teori product life cycle merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh para produsen, karena konsep siklus hidup produk ini menggambarkan proses suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat hingga produk tersebut hilang dari pemasaran dikarenakan kurangnya inovasi serta strategi pemasaran oleh produsen. Poin yang kedua adalah 3 jenis sistem perekonomian yang diterapkan di berbagai negara. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ini terbentuk dari kebiasaan maupun tradisi dalam suatu kelompok masyarakat secara turun-temurun. Kehidupan ekonomi di dalamnya berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pada sistem ini, faktor produksi dipakai apa adanya dan masih sering bergantung pada alam. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ini menempatkan pihak pemerintah sebagai penguasa dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Pemerintah cenderung membatasi kebebasan masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Nah, faktor yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal. Nama lain dari sistem ini adalah sistem ekonomi pasar atau kapitalis. Sistem ini memberikan kebebasan seluasnya kepada masyarakat ataupun swasta untuk mengelola faktor produksi tanpa campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Nah, saat ini Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila, di mana sistem ini merupakan pengembangan dari sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Nah, poin yang ketiga adalah elemen-elemen yang mempengaruhi lingkungan budaya suatu negara. Antara lain, simbol, nilai, bahasa, norma, pengetahuan atau pendidikan, agama atau religi, sistem mata pencaharian, teknologi, kemudian masyarakat, dan politik.
Nah, poin yang keempat adalah cara-cara mengidentifikasi peluang pasar internasional. Yang pertama, menentukan pasar relevan. Kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Keempat, menetapkan segmen pasar. Dan kelima, menilai persaingan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Salah satu alat yang berguna bagi identifikasi peluang pasar global adalah jaringan ekspansi produk atau pasar, yaitu produk atau market expansion grid. Melalui identifikasi ini memunculkan 4 strategi atau cara pertumbuhan, yakni penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Nah, ada 5 pola yang dapat dilakukan untuk menetapkan pasar sasaran, yakni pertama, memusatkan pada segmen tunggal. Kedua, mengkhususkan diri pada keinginan pelanggan. 3, mengkhususkan diri pada kelompok konsumen. 4, melayani beberapa segmen yang tidak berhubungan. Dan yang kelima, meliputi keseluruhan pasar. Nah, poin yang terakhir atau yang kelima adalah 3 keuntungan dari e-marketing. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Kedua, menghemat budget pemasaran. Dan yang ketiga, menjangkau pasar yang lebih luas dan terarah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They can see me, I'd be like, damn, now they're trying to hit on